Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Mijawa, Pak Setianto SPD MPD. Yang terhormat teman-temanku BK yang udah stay dari pagi. Ya, kali ini saya akan mengimplementasikan tentang 7 jurus hebat BK ya, tentang praktek baik. Sekilas tentang OJL ya, apa itu tentang on the job learning. Yang pertama tentang praktek langsung, proses belajar sambil bekerja di lingkungan kerja yang sesungguhnya, yang memperoleh pengalaman dan keterampilan baru melalui praktek langsung. Berarti di sini kita membahas tentang OJL, yang dimana saya dan Bu Ita dan Pak Patu mengikuti kegiatan 7 jurus hebat. Yang di sini saya mengikuti tentang OJL, berarti saya di jurus 1 tentang potensi diri dan kelola emosi. Yang selanjutnya tentang pengalaman praktik, Bapak Ibu guru mendapatkan pengalaman nyata melalui latihan dan pengulangan kegiatan kerja. Ya, waktu di Solo ya, berarti saya sama Bu Ita, Pak Patu mendapatkan pengalaman baru di sana tentang aktivitas. Di situ ada ARKA ya, di situ menggunakan ARKA, aktivitas refleksi dengan konsep dan aplikasi. Ya, di sini tujuannya menerapkan 7 jurus BK hebat secara nyata. Ya, fokusnya saya di OJL 1 jurus 1 ya, potensi diri, JL 2 jurus kelola emosi. Tujuan saya mengikuti OJL mengembangkan keterampilan praktis. Melalui OJL saya bisa langsung mempraktekkan tugas dan tanggung jawab pekerjaan dengan bimbingan dari rekan kerja yang lebih berpengalaman. Yang selanjutnya meningkatkan pemahaman tugas. Saya akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai pekerjaan saya, termasuk cara mengambil keputusan yang benar dan bagaimana mendapatkan umpan balik secara langsung. Terus selanjutnya tentang mempercepat adaptasi. Proses ini membantu saya untuk lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja, budaya kerja, dan berinteraksi dengan rekan kerja secara langsung. Selanjutnya membangun etos kerja. OJL membantu membangun etos kerja yang profesional karena saya langsung terlibat dalam konteks pekerjaan yang sesungguhnya dan terus-menerus melakukan pengulangan kegiatan tersebut. Nah, ini di OJL 1 tentang potensi diri, itu ada 7 jurus BK hebat ya. Yang pertama jurus 1 tentang kenali potensi, yang kedua jurus kelola emosi, yang jurus 3 tumbuhkan resiliensi, jurus 4 tentang jaga konsistensi, jurus 5 jalin koneksi, jurus 6 bangun kolaborasi, jurus 7 menata situasi. Ya, untuk ini ada tentang aktivitas ya. Murid akan diajak untuk beraktivitas terlebih dahulu buat individu atau berkelompok. Nah, aktivitas kalian berarti mengisi link yang sudah saya sematkan di HP ya. Tolong Bapak Ibu dibuka, di situ ada gaya belajar sama belajar majemuk, itu dibuka dulu linknya. Silahkan. Saya kasih waktu 2 menit ya Pak, Bapak, Ibu. Isi ini Bu. Iya, diisi linknya supaya tahu kalian gaya belajarnya seperti apa. Di situ ada visual, auditorial, sama kinestetik. Udah terlihat gaya belajarnya Bapak Ibu untuk di link grup BK. Sudah Bu. Udah. Hasilnya screenshot atau dibiarkan Hasilnya di screenshot supaya tahu kegiatan belanjanya sampai sesuai dengan kriteria kalian atau tidak. Akun pintar, cerdas. Hasilnya udah keluar? Itu lemes ya. Sudah mengatakan berkali-kali sama dengan saat ini masih sama. Yang mengambil perlu saya jirat atau gimana? Apa tuh udah selesai? Sudah Bu. Oh iya, untuk refleksinya bagaimana? Yang dominan? Saya apa yang Bu, gaya belajar? Gaya belajar. Kalau saya gaya belajar kinestetik interpersonal. Kinestetik Bu. Kinestetik. Berarti menonjol di bidang Kinestetik apa Ibu? praktek langsung. Oh iya. Cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung. Iya. Tapi itu gaya belajar kinestetik suka melakukan hal-hal yang menggunakan tubuh.
Itu mereka untuk mengingat fakta seperti memanggil. Ya, untuk Bu Ferry, gaya belajarnya dominan di visual. Kenapa? Visual gambar. Ya, senang lihat video. Lihat video, gambar-gambar. Oh. Kalau untuk Bu Nina, Saya lebih suka mendengarkan. mendengarkan berarti audio. Ya, Oh, di audio ya. ya. Kalau di Bu Leli, Visual. visual berarti di gambar, Iya. peta. Terus ini bacaan juga ya. Bacaan suka Iya, baca. membaca. Baca buku bacaannya apa? Pak Ari, Kalau saya visual, visual kenapa? dulu saya melakukannya pada saat tes CPNS. Oh, bisa diceritakan? Contohkan sana sebelah berarti ya. Nah, saya belajarnya seperti Iya. itu. Dari jam 6 sampai jam 12 malam. Oh, bisa Pak. Bisa. Kan Demi efeknya masa sekarang, depan. Bu. Efeknya sekarang. Efeknya sekarang ya bisa jadi PNS ya. Juga masuk efeknya lupus sekarang. Visual saya lebih Visual. Pak Dwi, gaya belajarnya di mana? Ya, kalau saya sendiri sih ya, misalkan melihat sesuatu itu pengen langsung praktek. Praktek, berarti di kinestetik. Oh, sukanya praktek apa Pak? Praktek apa mana? Aduk, Bu. Praktek aduk. Oh, ngaduk. Oh, ada bangunan ya Pak ya? Oh iya, jadi suka ngaduk itu ya? Oh iya. Langsung pengen megang itu. Oh iya. Kalau Pak Eri, sukanya di mana? Auditori. Kenapa? Senang musikan, dengerin musik. Oh. Sekarang bisa ya? Gemboran. Kemboran. Pak Gondo, sukanya di mana dominannya? Kenapa? Oh, dua. Dua. Oh, berarti menonjol di mana? Menunjuk anu. di bawah, Bu. Lebih di kinestetiknya. Oh, berarti suka praktek. Oh ya nari apa ya? Suka nari Pak Gondo. Iya. Pak Irfan? Saya lebih suka mendengarkan. Suka mendengarkan auditori. Saya pakai headset sambil tiduran, ini yang ngomong saya tidur. Cocok. Pak Effendi, hobinya di mana? Kinestetik. Oh, berarti sukanya di bagian apa Pak? Di kinestetiknya. Yang menonjol di kinestetik. Berarti sukanya praktek langsung ya Pak? Kayak matematika suka menghitung ya Pak? Terima kasih refleksinya Bapak Ibu. Untuk refleksi, berarti aktivitasnya berarti telah dilakukan ya. Untuk selanjutnya tentang konsep, memberikan informasi terkait tentang konsep refleksi dan evaluasi jurus 1 potensi diri. Sasaran kegiatan saya di peserta didik kelas 10 DKV, kegiatan layanan berlangsung selama 2 jam. Alat dan bahan yang digunakan pada saat praktek, spidol, papan tulis, sound HP, internet. Pada saat praktek data, aplikasi, akun pintar, dan lembar LKPD. Pada saat saya mempraktekkan pada siswa, itu lebih sulit di sinyal ya Bapak Ibu ya, karena membuka aplikasi. Jadi kalau misalkan anak membuka aplikasi, kadang ada yang bisa mengerjakan, ada yang tidak bisa. Terus nyari LCD juga susah ya. Terus kadang lampu dan alat listriknya juga kadang nggak stabil ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan untuk pembelajaran kurang stabil, jadi kalau misalkan kita cenderung banyaknya lebih baik di aktivitasnya gitu ya. Terus tentang manfaat dari layanan dengan jurusan 1 kenali potensi, supaya peserta didik adalah untuk meningkatkan pemahaman diri dan dapat mengidentifikasi minat dan bakat, dapat mengenal gaya belajar, membangun kepercayaan, dan dapat merencanakan karir ya. Jadi Bapak Ibu tahu perkembangan siswa-siswinya ya, tentang bakat minatnya itu disesuaikan dengan kemampuan siswanya tersendiri ya. Itu beda-beda cara belajarnya, ada yang visual, auditori, dan ada juga kinestetik. Nah, pola belajarnya pun berbeda. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau mengarahkan, dilihat dulu kemampuan anak itu ya, di mana yang sesuai dengan karakter siswa tersebut. Jadi kalau misalkan kita melangkah lebih jauh, ya lebih baik tanyakan dulu anaknya bagaimana supaya dia bisa tahu lah gimana belajar yang baik, belajar yang bisa diresapi, yang bisa dibelajari supaya anak lebih paham seperti itu. Tentang praktek, peserta didik diharapkan dapat merefleksikan dengan hasil yang diketahui, mengetahui potensi apa yang mereka miliki. Nah,
itu harus mengetahui tentang potensi siswa juga. Kalau misalkan siswa itu punya masalah dengan belajarnya, kita bisa mendampingi siswa tersebut ya supaya tahu bagaimana cara belajar yang baik, supaya siswa juga mau belajar ya. Biasanya siswa sini kan kalau untuk belajar juga lebih sulit ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kita tidak memaksakan untuk belajar juga lebih sulit lagi ya. Bagaimana cara kita supaya anak itu termotivasi, supaya membangun tentang belajar itu lebih menyenangkan seperti itu. Tentang pengertian dan pentingnya potensi diri. Definisi potensi diri adalah kemampuan dasar atau kekuatan yang dimiliki seseorang yang belum sepenuhnya terlihat atau digunakan secara maksimal. Ini mencakup bakat, kreatif, dan kualitas unggul lainnya. Manfaat mengetahui potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri, membantu pengambilan keputusan yang tepat, meningkatkan kinerja secara motivasi, dan mencapai tujuan hidup ya. Untuk mengembangkan potensi ketentuan tujuan hidup, tetapkan tujuan jangka pendek dan panjang secara realisasi dan semangat untuk mencapai tujuannya. Hilangkan hambatan, jangan menunda, jangan takut, jangan salah, jangan menyalahkan diri sendiri, hilangkan negatif thinking dan rasa tidak percaya diri. Nah, untuk potensi diri biasanya siswa juga ada juga yang rasa dengan takut ya, takut dengan langkahnya ke depan, saya belajarnya dengan seperti apa, tentang auditori, visual, dan kinestetik itu kan ya disesuaikan dengan siswanya, bagaimana cara belajarnya, bagaimana supaya anak itu termotivasi. Ya, tantangan dan solusi. Tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian OJL 1, memberikan tantangan salah satunya dalam mendampingi pada peserta didik saat menggunakan aplikasi, karena dalam beberapa pertanyaan ada istilah-istilah peserta didik yang belum tahu. Biasanya di OJL tantangannya kalau istilah-istilah kadang siswa tidak memahami ya, biasanya untuk dijelaskan dulu supaya anak bisa memahami tentang tantangannya apa dulu ya. Terus yang kedua, siswa juga harus mengetahui bagaimana polanya ya supaya siswa itu semangat belajar ya, jadi tidak malas-malasan belajar lagi ya. Motivasi supaya anak tersebut lebih pintar, cerdas untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Ya, solusi yang dilakukan, hal yang perlu dilakukan adalah memberikan pemahaman terlebih dahulu tentang istilah-istilah tersebut supaya peserta didik dapat paham dan mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan tipe atau keadaan peserta didik nyata. Ya, jadi solusinya kita menyampaikan ke siswanya supaya lebih jelas dan memahami tentang aplikasi yang ada di link akun pintar ya, supaya siswa bisa lebih tahu lah bagaimana langkahnya, supaya tahu bagaimana mereka bisa belajar lebih baik lagi. Ya, hasil implementasi jurus 1 potensi diri, guru dapat mengetahui macam-macam gaya belajar yang dimiliki peserta didik dan kemampuan yang dimiliki juga. Setiap peserta didik telah mengetahui gaya belajar dan kemampuan kecerdasan majemuk yang dimilikinya. Setiap peserta didik dapat memuat perencanaan yang dimilikinya dengan menuliskan langkah awal yang akan mereka lakukan. Ya, berarti langkah awalnya mereka berarti mengisi aplikasi yang seperti yang ada di gambar itu ya, itu siswa mengisi aplikasi. Nah, jadi kalau misalkan siswa udah mengisi aplikasi, jadi tahu gaya belajarnya seperti apa gitu. Terus yang itu adalah konsep tentang saya menjelaskan tentang di kelas ya, tentang potensi diri. Lah, tentang emosi. Yang kalian tahu tentang emosi itu apa? Perasaan. Ungkapan perasaan. Refleksi dan evaluasi jurus 2, kelola emosi. Sasaran saya peserta didik kelas 11. Alat dan bahan saya gunakan untuk praktek adalah spidol, lokat tulis, sound HP, internet yang dipakai data aplikasi. Jurus 2 kenal tentang kelola emosi ya, peserta didik dapat meningkatkan pemahaman diri ya. Jadi tahu tentang kelola emosi, bagaimana dengan emosi kita, bahagia, sedih, tentang kelola emosi, bagaimana kita bisa menyampaikan kepada siswa ya, supaya bisa siswa itu tidak marah, siswa itu tidak maunya sendiri ya, harus bisa mengikuti aturan sekolah. Iya, Bapak tuh bisa dijelaskan tentang kelola emosi itu bagaimana, Pak? Kelola emosi? Iya. Bagaimana seseorang kelola ya? Kelola. Oh, manajemen. Self management diri. Bagaimana seorang manajemen diri, mengontrol diri terkait dengan emosi yang ada pada diri sendiri. Ini gambarannya seperti itu ya, kelola emosi. Iya. Jadi kita harus bisa manajemen. Nah. Kalau setia saya dulu marah.
Iya, jadi kelola emosi, gimana kita bisa menghadapi siswa itu kalau misalkan lagi marah, lagi kondisinya tidak stabil, ya kita harus bisa menyampaikan lah supaya siswa itu tidak marah-marah lagi. Ya, sebagai guru BK bisa mengkonseling siswanya ya di kelas, ya, memberikan perhatian supaya di kelas juga supaya tahu bagaimana pengelolaan emosinya. Terus kalau misalkan punya masalah, biasanya siswa juga punya masalah di rumah ya. Kalau misalkan punya masalah itu bisa diselesaikan dengan baik ya. Kalau misalkan dengan guru BK untuk menyampaikan masalahnya malu, kita bisa ke ruang guru, ketemu dengan wali kelas. Ya, kita bisa konsultasi dengan wali kelas. Di sini kan sekarang ada 3 ya, guru BK, wali kelas, guru wali. Nah, ini ada sekilas gambar ya. Ada dinosaurus sama dinosaurus, itu artinya ya satunya mengeluarkan emosi. Jadi satu bapaknya, satu anaknya sama-sama keras ya. Jadi tidak mau ada yang mengalah. Jadi satu sama lain marah. Terus selanjutnya tadi ini yang bermain kertas tadi di Bu Ita ya. Ya, bermain kertas. Jadi kalian punya perasaan, punya emosi, kertasnya diremas, dikuas-kuas ya, jadi tahu perasaan kalian lagi sedih, lagi marah, lagi kecewa gitu ya. Selanjutnya tentang pokok materi BK, kelola emosi, pengertian pengelolaan emosi, manfaat mengelola emosi untuk mensukseskan belajar dan bergaul, mengapa kesadaran diri dan kontrol diri penting dalam pengaturan emosi. Kenapa Bapak Ibu harus ada mengontrol emosinya? Kenapa siswa harus bisa mengontrol dirinya sendiri? Karena untuk bisa mengontrol orang lain, bagaimana kita bisa mengontrol diri kita sendiri? Contohnya emosi itu tadi. Emosi itu tadi. Iya. Kalau emosi dari diri kita bisa terkontrol dengan baik, yang lain-lainnya juga saya yakin bisa terkontrol juga ya Bu. Iya. Seperti itu. Tapi kalau sudah tidak bisa terkontrol, akhirnya yang munculnya emosi ya semuanya malah jadi beban. Masalah lagi. Pastinya pasti ada masalah lagi dan tidak ada penyelesaiannya ya Pak ya. Yang ada emosi terus. Terus selanjutnya tentang pengertian kelola emosi. Kelola emosi adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Sebagai remaja, kamu pasti sering mengalami berbagai macam emosi, mulai dari senang, sedih, marah, putus asa, hingga takut. Mengetahui mengelola emosi dengan baik sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan hubungan dengan orang lain ya. Kita harus bisa menjaga hubungan dengan teman ya, baik itu di sekolah, baik itu di rumah, harus ada menjaga silaturahmi yang baik, harus bisa mengontrol diri kita sendiri ya, supaya emosi kita tidak meluap-luap. Karena kalau misalkan kita selalu emosi dan emosi, yang ada tidak ada jalan keluar, solusi yang baik untuk diri kita sendiri. Jadi dimohon kalau misalkan Bapak Ibu punya masalah di rumah, tolong jangan dibawa di sekolahan, nanti yang ada kasihan anaknya. Iya, anak didik kita yang di sini pasti nanti dampaknya terkena karena emosi terbawa dari rumah. Ya, jadi kalau misalkan kita punya masalah atau apa ya, tolong masalah diselesaikan di rumah. Seperti itu. Ya, guru wali itu biasanya sama halnya dengan wali kelas ya, mengontrol ke siswa kesehariannya. Itu ada aplikasi si peka, itu bisa dicek keseharian siswanya ya. Itu pada saat siswa itu bangun pagi, sholat, terus makanan sehat, bermasyarakat, beribadah, tidur cepat. Nah, itu kadang kendalanya di si peka, biasanya siswa itu keberatan ya, karena setiap hari dikontrol dengan sistem si peka, setiap hari dengan keadaan kita di rumah bagaimana gitu ya. Sebenarnya itu untuk membantu guru ya, supaya tahu keadaan siswa di luar sekolah bagaimana ya. Jadi bisa lebih mengetahui bagaimana keadaan siswa tersebut gitu. Nah, untuk dukungan yang diharapkan, peserta didik dapat menggunakan strategi pair teaching mengajar dalam kegiatan belajar, sehingga peserta didik dengan gaya belajar berbeda dengan menjelaskan materi pada teman lainnya. Ya, biasanya kalau misalkan kita menggunakan strategi pair teaching ya, selalu saling mengajar. Biasanya kalau misalkan kita menjelaskan materi, kadang siswa ada yang jelas,
ada yang paham, ada yang tidak ya tentang kegiatan yang ada di kelasnya. Jadi kalau misalkan kita sebagai guru harus bisa memahami siswa itu kalau kita menjelaskan paham atau tidak, seperti itu. Tentang membangun budaya kolaboratif, hal ini dapat membuat peserta didik saling menghargai perbedaan gaya belajar dan kecerdasan yang dimiliki setiap peserta didik. Dengan pengetahuan seperti ini yang diharapkan peserta didik dapat lebih percaya diri dalam pemilihan karir. Nah, tentang potensi diri ya, kembali ke potensi diri. Biasanya kita lebih tahu arah kedepannya untuk karir ya. Di kelas 12 biasanya itu potensinya untuk bekerja atau kuliah atau wirausaha. Nah, itu kita diarahkan supaya siswa itu mengetahui bagaimana supaya potensi dirinya, bakatnya itu di mana, seperti itu. Misalkan kalau sukanya tentang wirausaha, berarti dia ulat di usaha ya, tentang itu jualan, entah itu servis dan lain sebagainya. Kalau misalkan dia suka belajar, berarti bisa melanjutkan di perkuliahan gitu. Terus kalau misalkan sukanya swasta, kerja di PT gitu ya, itu juga bisa. Tentang pengenalan dan pemahaman emosi, dapat mengerjakan peserta didik mampu mengenali dan mengidentifikasi apa yang mereka rasakan. Nah, tentang emosi, mengerjakan potensi diri, mengenali dan mengidentifikasi supaya siswa itu tahu, mengetahui bagaimana emosi kita yang hari ini, entah itu marah, entah itu bahagia, ya itu yang tahu diri kita sendiri. Kadang Bapak Ibu guru dalam hatinya bilangnya bahagia, tapi dalam hatinya sedih. Itu juga bisa berbeda dengan ucapannya. Ya, jadi kalau misalkan emosi, ya lebih baik disampaikan kalau misalnya lagi sedih-sedih, kalau misalkan lagi bahagia-bahagia, seperti itu. Kalau misalkan kita punya unek-unek atau apa, bisa dibicarakan dengan teman sejawat ya. Jadi kalau misalkan punya unek-unek atau apa, punya masalah, dukungan regulasi dalam mengembangkan keterampilan pengelola emosi dengan memberikan teladan yang baik oleh guru, karena hal ini akan mendukung dalam tercapainya lingkungan yang positif dan aman ya. Jadi kalau misalkan kita di kelas ya, terciptanya lingkungan yang positif dan aman. Jadi kalau misalkan di kelas, kita harus memposisikan kita sebagai guru supaya siswa itu merasa nyaman ya. Jadi kelola emosinya, tidak marah terus ya. Itu kalau misalkan siswa di kelas ada yang suka dengan guru A, ada yang suka guru B, ada yang suka guru C. Itu tergantung dari mood dari kitanya, kita bahagia atau tidak. Kadang kalau misalkan kita lagi punya masalah ya, terus meluapkan ke siswa ya, itu bisa dirasakan oleh siswa tersebut bahwa guru tersebut lagi ada masalah, punya problem, seperti itu. Latar belakang memilih jurus 1 kenali potensi, dan jurus 2 kelola emosi. Yang pertama, kedua aspek ini merupakan potensi penting bagi perkembangan dasar peserta didik, keberhasilan dalam akademik dan kesejahteraan mental peserta didik di sekolah. Kenali potensi, arah belajar dan karir yang tepat. Mengenali potensi adalah kunci untuk mengembangkan keputusan, mengambil keputusan pendidikan dan karir yang efektif. Ya, untuk belajar karir yang tepat, jadi mengenali potensi dulu ya siswanya, arahnya ke depan mau apa, mau bagaimana, siswanya ke depan mau apa, seperti itu ya. Kalau misalkan mau kuliah-kuliah, mau bekerja atau wirausaha, seperti itu. Peningkatan motivasi dan kepercayaan diri ketika siswa menyadari dan fokus pada potensi positif mereka, motivasi belajar dan harga diri mereka akan meningkat. Hal ini membantu peserta didik merasa berharga dan memiliki tujuan. Nah, untuk kepercayaan diri, motivasi itu harus dikembangkan mulai siswa ya. Jadi kalau misalkan itu harus bagaimana caranya supaya itu siswa percaya diri, punya mental bagus. Itu dari awalnya guru yang memotivasi di kelas, bagaimana supaya siswa itu punya motivasi yang bagus, ke depannya bagaimana ya, mempunyai kepercayaan diri. Itu kan lebih sulit ya kalau misalkan siswa untuk percaya diri ya, biasanya lebih minder sama teman yang lain. Jadi kalau misalkan kita menyampaikannya pun harus disesuaikan dengan kemampuan siswanya. Pengembangan diri optimal, peran utama BK memfasilitasi perkembangan peserta didik dengan mengenali potensi guru BK. Dapat menyusun program bimbingan spesifikas untuk pengembangan bakat menjadi optimal ya, memfasilitasi perkembangan peserta didik. Jadi kalau kita seperti kayak mapel kewirausahaan ya, ada yang fasilitasi, ada yang jualan dari rumah gitu ya. Di wirausahaan itu kita punya kepercayaan diri karena anak tersebut menawarkan
barang dagangan ya. Kalau misalkan dia tidak pede, dia merasa malu, biasanya kalau pelajaran kewirausahaan kan suruh jualan gitu ya di Bapak Ibu guru gitu ya, menawarkan, biasanya ada yang malu, ada yang tidak pede ya, itu biasanya timbul dari rasa percaya diri dulu ya. Anak itu percaya diri enggak untuk Itu faktor jam terbang gitu biasanya. Tetap biasanya nggak mau. oh seperti itu ya. Biasanya kalau misalkan seperti itu harus ada percaya diri dulu, anak merasa malu atau tidak untuk berjualan dagangan seperti itu ya. Terus selanjutnya, kelola emosi, landasan keberhasilan akademik dan non-akademik. Keseimbangan emosional adalah syarat penting. Peserta didik dapat mampu mengelola stres, kecemasan, atau kemarahan, kecenderungan, kesulitan fokus, berinteraksi sosial, dan beresiko mengalami masalah mental atau perilaku agresif. Terus selanjutnya, penguatan kesehatan mental. Di era modern, tantangan emosional siswa semakin kompleks. Keterampilan mengelola emosi membantu peserta didik membangun daya tahan mental dan mencegah gangguan kecemasan. Menciptakan lingkungan belajar kondusif. Peserta didik yang memiliki keterampilan mengolah emosi, mereka akan dapat berinteraksi lebih baik dengan teman sebaya, guru, dan dapat mengurangi konflik dan menciptakan kelas yang aman. Menggambarkan perasaan Bapak Ibu hari ini ya. Kalian nanti Bapak Ibu bisa menggambar di sini emotikonnya ya. Misalkan sedih atau lagi apa, nah nanti sebelahnya dikasih keterangan. Sedihnya karena apa, bahagianya karena apa, seperti itu. Halo. Mau pulang. Gawe emotiko. Buat emotiko satu aja, nanti dikasih keterangannya apa. Oke. Semangat Bu Miski. Membuat emotiko. Iya, emot. Terus iya sesuai perasaan, nanti dikasih keterangannya Bapak Ibu. Satu aja berarti. Satu aja nanti kasih keterangan. Pak Irfan, flat maksudnya gimana Pak? Datar. Iya, kenapa datar? Kenapa? Lagi nggak ada yang dirasa. Oh, nggak ada yang dirasa. Seperti itu saja. Kangen rumah ya. Apik maning gue. Ya Allah. Apa ini, Pak Pato? Senang tapi bingung. Senangnya kenapa, Pak? Ya itu yang saya bingung kan. Saya bingung, senang apa enggak gitu loh. Ya, Jadi saya kena skizofren. bingungnya kenapa, Pak? Senang tapi bingung. Makanya kan ditanya senangnya kenapa? Ya, bingung itu. Bingung itu. Oh, seperti itu. Saya senang. Ini apa, Bu Nina? Bahagia. Bahagia kenapa, Bu Nina? Bahagia sekali. Karena Sabtu Minggu bisa gerundal-gerundul dan ngemil. Itu hal yang dirindukan. Oh, iya. Ya, bikin bahagia. Iya. Rebahan sambil ngemil. Bu Leli? Iya. Bahagia karena? Bahagia karena ini weekend ya. Jadi Oh, libur keluarga ya. Tadi nggak kayak gitu ngomongnya. Tadi nggak kayak gitu. Ayo apa yo? Kok berkeluarga Rizky apa metikonya? Saya lagi bahagia, Bu. Oh, kenapa bahagia, Bu? Bahagia bisa ikut praktek baik dengan jenengan. Oh iya, terima kasih Bu. Nah ini ada sedikit cuplikan ya dari saya yang OJL 1 sama OJL 2 ya, itu pas lagi praktek di ruang kelas ya, itu saya mempraktekkan di jurus 1 tentang potensi diri sama kelola emosi. Nah di sini ada tentang emotiko ya, berarti ke siswa, perasaan siswa yang saat itu untuk mengaplikasikan lewat gambar ya. Terus ada juga potensi diri, itu ada auditory, visual, dan kinestetik ya. Untuk kelola emosi juga siswa untuk membuat puzzle ya. Dari saya, kalau ada saran dan kritik Pak Patu, Pak Ari, tambahan. Bula-bula. Tidak. Kita kan senang ya Bu. Itu bahasa Inggris. Ya, terima kasih kehadiran Bapak Ibu guru yang udah di sini menyempatkan waktunya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.